Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ratna Effendi, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1, Universitas Negeri Semarang, NIM 140602219 Rombel 2. Perkenankan di sini saya akan mempresentasikan refleksi diri terhadap pengalaman belajar Jurnal Refleksi Mata Kuliah Inti Proyek Kepemimpinan 2. Nama mata kuliah Proyek Kepemimpinan 2, review pengalaman belajar. Apa yang telah saya pelajari di mata kuliah ini? Pada mata kuliah Proyek Kepemimpinan 2 terdapat 3 topik, yaitu yang pertama, revisi dan konfirmasi rencana, yang kedua, atur dan mulai eksekusi rencana, yang ketiga, berbagi praktik baik dan gelar proyek kepemimpinan. Pada topik 1, revisi dan konfirmasi rencana, pada topik ini proses dalam fase mendorong kelompok mahasiswa untuk mentransformasikan rencana yang telah dibuat pada proyek kepemimpinan 1 menjadi rencana milik bersama dengan komunitas atau sekolah. Pada tahap ini kami beranggotakan 12 orang, di mana kami mengonfirmasi perencanaan yang kami buat, yaitu membuat media pembelajaran literasi dengan menggunakan Canva di SD Negeri Nongko Sawit 1. Waktu pelaksanaan direncanakan pada tanggal 13 Maret sampai 2 Mei 2023 yang dikoordinatori oleh Endah Retnowati. Alur kegiatan eksekusi work breakdown structure melalui beberapa tahapan dengan urutan pengurusan izin, menghubungi mitra pelaksana dan membuat kontrak, mempersiapkan sumber daya lainnya, melaksanakan pelatihan dan melaksanakan pendampingan oleh mahasiswa, melakukan pemantauan, melakukan evaluasi dan perumusan pembelajaran. Pada topik 2, atur dan mulai eksekusi rencana. Fase ini dimulai dengan menyamakan pemahaman akan peran-peran yang diperlukan dalam pencapaian tujuan proyek. Mahasiswa diharapkan dapat menempatkan diri sebagai bagian dari sekolah atau komunitas yang mampu memberdayakan pemangku kepentingan agar saat masa proyek ini telah usai, tindakan dan upaya yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan manfaat dari proyek ini tetap berlanjut. Oleh karena itu, dalam fase ini setiap kelompok harus memiliki refleksi dan dokumentasi sehingga proses dan hasil dari kegiatan ini dapat digunakan secara berkelanjutan. Eksekusi perencanaan waktu atau alokasi kegiatan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama pelatihan dengan 3 kali pertemuan pada tanggal 27, 28, dan 29 Maret 2023. Lalu, yang kedua pendampingan. Pendampingan dilakukan 4 kali pada tanggal 5 April, 12 April, 19 April, dan 16 April 2023. Kemudian pemantauan dilakukan 4 kali pada tanggal 7 April, 14 April, 21 April, dan 28 April. Kemudian melakukan evaluasi dan perumusan pembelajaran dilakukan dengan 2 kali pelaksanaan, yaitu pada tanggal 1 Mei 2023 guru mengajar tanpa media, lalu pada tanggal 2 Mei 2023 guru mengajar dengan menggunakan media. Topik 3, berbagi praktik baik dan gelar proyek kepemimpinan. Peserta pelatihan berhasil membuat media pembelajaran literasi menggunakan Canva pada kelas 1 sampai 6 yang berfokus pada mata pelajaran masing-masing. Pada akhir sesi, kami bersama peserta melakukan refleksi dan meminta pendapat dari peserta terkait pelatihan dan juga media literasi yang dibuat pada pelatihan pertama. Refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Mengapa topik-topik tersebut penting dipelajari? Pada setiap topik mata kuliah proyek kepemimpinan 1
penting untuk dipelajari karena pada proyek kepemimpinan 2 adalah salah satu kesatuan dari mata kuliah proyek kepemimpinan ini. Oleh karena itu, yang telah kelompok hasilkan dalam proyek kepemimpinan 1 berkaitan dengan pelaksanaan proyek kepemimpinan 2. Proyek kepemimpinan 2, di mana setiap kelompok mahasiswa menjalankan fase 1 yaitu revisi dan konfirmasi dengan menyiapkan materi paparan rencana proyek yang akan membantu mereka untuk berdiskusi dengan para pemangku kepentingan sekolah, sehingga dapat menghasilkan rencana milik bersama, yaitu rencana proyek kepemimpinan 2, di mana rencana ini kemudian dikuatkan dengan komitmen, dukungan, dan kontribusi aktif dari para pemangku kepentingan, sehingga tergambar pemetaan peran serta tanggung jawab dari kelompok dan para pemangku kepentingan di sekolah. Hal ini diperlukan demi menjaga keberlanjutan dampak dari proyek kepemimpinan 2. Sebagai kegiatan dalam fase 2 yang kemudian dapat dilanjutkan dengan eksekusi rencana serta ditutup dengan penyusunan laporan, proses, serta pencapaian proyek kelompok. Kelompok mahasiswa harus dapat menangkap dan mendokumentasikan proses hasil atau dampak dari proyek kepemimpinan 2 ini terhadap peningkatan kualitas pembelajaran anak di sekolah. Laporan yang dibuat pada fase 2 akan ditransformasi oleh kelompok menjadi materi paparan dan pameran pada kegiatan gelar proyek kepemimpinan di kampus dalam fase 3. Lalu, bagaimana saya mempelajari topik pada mata kuliah tersebut? Tentu saja topik dipelajari di LMS, kemudian dengan berdiskusi dengan teman dan dosen, serta ketika melakukan praktik lapangan. Mulanya, materi kami peroleh dan kami baca di LMS terlebih dahulu, kemudian dapat mencari informasi dari buku, jurnal, dan internet, lalu dapat berdiskusi permasalahan yang ada dengan teman sejawat atau dosen. Setelah itu, kami juga mengerjakan tugas yang berkaitan dengan mata kuliah proyek kepemimpinan 2. Lalu, strategi apa yang diimplementasikan dalam belajar topik tersebut penting bagi saya? Mengapa? Strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari semua topik tersebut sangat penting, karena dengan menerapkan strategi tersebut saya lebih mudah dalam memahami dan melaksanakan proyek keterampilan kepemimpinan dengan baik, serta dapat menyusun laporan dengan lebih sempurna. Analisis artefak pembelajaran. Topik 1, revisi dan konfirmasi rencana. Pada tahap ini, kami yang beranggotakan 12 orang mengonfirmasi perencanaan yang kami buat, yaitu media pembelajaran literasi dengan menggunakan Canva di SD Negeri Nongko Sawit 1. Tahap ini kami buat dalam bentuk laporan kemajuan 1, fase 1. Berikut laporan yang sudah kami buat. Lalu, topik 2, atur dan mulai eksekusi rencana. Fase ini dimulai dengan menyamakan pemahaman akan peran-peran yang diperlukan dalam pencapaian tujuan proyek. Mahasiswa dapat menempatkan diri sebagai bagian dari sekolah yang mampu memberdayakan pemangku kepentingan agar ketika proyek ini telah usai, tindakan atau upaya yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan manfaat dari proyek tetap berlanjut. Demikian peta pemangku kepentingan. Topik 3, berbagi praktik baik dan gelar proyek kepemimpinan. Peserta pelatihan berhasil membuat media pembelajaran literasi dengan menggunakan Canva pada kelas 1-6 yang berfokus pada mata pelajaran masing-masing. Berikut buktinya. Kemudian pembelajaran bermakna. Bagaimana saya menggunakan apa yang sudah saya pelajari untuk memperbaiki diri saya sebagai individu dan sebagai guru serta membawa perubahan terhadap siswa? Pembelajaran bermakna yang saya peroleh dari mata kuliah ini adalah ketika mengimplementasikan laporan proyek kepemimpinan 2 yang telah disusun, yaitu melaksanakan kegiatan media pembelajaran literasi dengan menggunakan Canva di SD Negeri Nongko Sawit 1.
Media pembelajaran yang kami buat dari Canva memberikan inspirasi kepada para guru bahwa media pembelajaran dapat dibuat dengan model bermain, sehingga peserta didik tidak bosan dengan pembelajaran konvensional. Peserta didik tetap bisa belajar dengan menyenangkan dengan memanfaatkan media pembelajaran yang benar. Demikian presentasi dari saya. Banyak salah-salah kata ketika saya melakukan presentasi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.